Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali kisah agung tentang perjalanan hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai peristiwa renovasi Ka'bah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Pada saat itu Ka'bah direnovasi oleh suku Quraisy, dan ketika pembangunan sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad, muncul perdebatan sengit antar suku tentang siapa yang paling berhak meletakkan batu mulia itu pada posisinya. Perselisihan itu hampir berujung pada pertumpahan darah karena masing-masing suku merasa paling layak mendapatkan kehormatan tersebut. Di tengah ketegangan itu, Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu belum diangkat menjadi nabi, muncul membawa solusi penuh hikmah. Beliau meminta agar Hajar Aswad diletakkan di tengah sehelai kain, lalu mengajak semua pemimpin suku bersama-sama mengangkat kain itu secara serentak. Setelah posisi batu sudah dekat dengan tempatnya, Rasulullah sendiri yang mengambil dan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dengan cara ini seluruh suku merasa dilibatkan dan dihormati, sehingga perdebatan pun mereda dan masalah selesai dengan damai. Ini adalah momen luar biasa yang menunjukkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan integritas Rasulullah, bahkan sebelum beliau menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fase penting lainnya dalam kehidupan Rasulullah, yaitu kisah turunnya wahyu pertama dan kedua yang menandai kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu usia beliau telah genap 40 tahun. Usia yang dalam Islam dikenal sebagai usia kematangan akal, pengalaman, dan kekuatan jiwa. Di usia inilah seseorang biasanya telah mencapai puncak kematangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan rasa suka untuk menyendiri dan merenung. Beliau mulai menjauh dari kehidupan masyarakat Quraisy yang saat itu dipenuhi oleh kerusakan moral, kekufuran, dan penyimpangan akhlak. Masyarakat Mekah kala itu berada dalam masa jahiliyah yang gelap. Mayoritas dari mereka menyembah berhala, memuja patung-patung yang tidak bisa mendengar, melihat, ataupun memberi manfaat. Di saat itu pula perzinahan dan perjudian marak terjadi. Tali silaturahmi diputuskan, bahkan sebagian dari mereka tega menikahi bekas istri ayahnya. Yang lebih memilukan, ada yang mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena merasa malu memiliki anak perempuan. Situasi ini sangat mengguncang dan membuat gelisah hati Rasulullah. Beliau tak sanggup menyaksikan kemerosotan moral masyarakat Mekah, hingga akhirnya beliau memilih untuk berhalwat atau menyendiri, merenungi keadaan umat manusia, menghindari hiruk-pikuk masyarakat jahiliyah. Beliau memilih Gua Hira sebagai tempat untuk menyendiri dan berenung. Gua ini terletak di Jabal Nur, sekitar 3 mil dari Ka'bah, dan berada di ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan tanah. Tempatnya sunyi dan jauh dari keramaian kota Mekah, sangat cocok untuk menyendiri dalam keheningan. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak naik ke Gua Hira, beliau selalu membawa perbekalan yang disiapkan oleh istri tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Peran Khadijah begitu agung, bukan hanya sebagai istri saja, tetapi sebagai pendamping sejati dalam misi kenabian. Dengan penuh cinta dan ketulusan, Khadijah menyiapkan makanan, minuman, dan semua kebutuhan Rasulullah, agar beliau bisa fokus menyendiri tanpa kekurangan. Jika bekal habis, Rasulullah turun dari Jabal Nur, lalu pulang ke rumahnya, dan Khadijah pun kembali menyiapkan keperluan beliau. Lalu beliau kembali naik ke gua lagi, melanjutkan penyendiriannya. Begitulah berulang-ulang, hari demi hari, malam demi malam, hingga datanglah peristiwa besar yang mengubah sejarah dunia, turunnya wahyu pertama yang dibawa malaikat Jibril alaihissalam. Penyendirian yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari rencana agung Allah, fase persiapan spiritual di mana Allah sedang menyiapkan Rasulullah untuk menerima amanah kenabian. Beliau dijauhkan dari kebisingan dan kerusakan moral masyarakat jahiliyah untuk didekatkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mencapai usia 40 tahun, 6 bulan, dan 5 hari, terjadilah peristiwa agung yang menjadi titik awal kenabian beliau.
Pada saat itu, beliau tengah berada di Gua Hiro, menyendiri untuk beribadah, bertafakur, dan merenungi keadaan umat. Sebelum peristiwa yang agung itu terjadi, Rasulullah sering mengalami mimpi-mimpi yang nyata. Apa yang beliau lihat dalam mimpinya benar-benar terjadi keesokan harinya. Dan sebagaimana kita ketahui, mimpi para nabi adalah bagian dari wahyu, sebagaimana yang juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beribadah mengikuti ajaran tauhid Nabi Ibrahim, menjauhi penyembahan berhala, tidak terlibat dalam praktek-praktek syirik dan adat jahiliyah yang merajalela di tengah masyarakat Quraisy. Dalam keadaan menyendiri itulah, di tengah keheningan malam dan gelapnya gua, turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang mengguncang jiwa dan menandai permulaan risalah kenabian terakhir di muka bumi. Pada malam itu, Jibril alaihissalam mendekat kepada Rasulullah dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab dengan jujur, "Saya tidak bisa membaca." Beliau adalah seorang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Namun Jibril tidak berhenti. Ia lalu mendekap Rasulullah dengan erat hingga terasa sesak. Lalu melepaskannya dan kembali memerintahkan, "Iqra, bacalah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Hal ini terjadi sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya turunlah wahyu pertama yang menjadi pembuka risalah kenabian, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, wahyu pertama yang menjadi pembuka risalah kenabian. Namun penting untuk dipahami bahwa meskipun surat Al-Alaq adalah wahyu pertama secara kronologis, namun dalam penyusunan mushaf Al-Quran, posisinya tidak berada di awal, melainkan di juz terakhir. Semua tersusun sesuai wahyu dan kehendak Allah, bukan atas dasar ijtihad manusia. Hal ini bukan karena keputusan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan susunan Al-Quran diatur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka dari itu urutan mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya hingga surat An-Nas. Semua tersusun sesuai wahyu dan kehendak Allah, bukan atas dasar ijtihad manusia. Setelah peristiwa besar turunnya wahyu pertama di Gua Hiro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dalam keadaan sangat gemetar. Rasa takut dan guncangan luar biasa menyelimuti diri beliau. Peristiwa itu sungguh sangat mengejutkan dan menakutkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baru saja bertemu makhluk dari alam lain, didatangi secara tiba-tiba, didekap hingga terasa sesak, lalu diberikan wahyu. Tentu saja beliau ketakutan dan gemetar karena peristiwa tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah beliau alami. Saat tiba di rumah, beliau langsung menemui istri beliau yang tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dengan suara gemetar dan tubuh menggigil, beliau berkata, "Zambiluni, zambiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti beliau, menenangkannya dengan penuh kasih sayang, hingga rasa tenang mulai kembali. Setelah merasa sedikit lebih stabil, Khadijah bertanya dengan lembut, "Wahai Muhammad, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Rasulullah pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya di Gua Hiro, dan mengatakan dengan penuh kekhawatiran, "Aku khawatir akan diriku sendiri." Namun Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh keyakinan dan cinta menenangkan beliau. Ia berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, membantu orang yang lemah, memenuhi kebutuhan orang lain, memuliakan tamu, dan selalu berada di sisi kebenaran." Inilah sosok Khadijah radhiyallahu anha, istri yang bukan hanya setia, tapi juga bijaksana dan penuh keteguhan. Ia tidak membiarkan suaminya patah semangat dalam dakwah, justru memberi dukungan moral dan keyakinan saat Rasulullah sedang berada dalam kegelisahan yang luar biasa. Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang membenarkan kenabian Rasulullah,
pendukung pertama dalam dakwah Islam, dan salah satu pilar paling kokoh di awal perjalanan risalah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kondisi suaminya yang masih dalam kebingungan, Khadijah pun mengambil langkah bijak. Ia mengajak Rasulullah untuk menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang lelaki tua yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah, jauh sebelum risalah Islam diwahyukan. Ia dikenal sebagai seorang ahli kitab, memiliki ilmu yang luas, dan mampu membaca serta menulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan ia pernah menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Meski sudah renta dan penglihatannya telah hilang, Waraqah telah dikenal sebagai sosok yang soleh dan bijak. Ia menjauhkan diri dari ajaran-ajaran sesat masyarakat jahiliyah saat itu, dan lebih memilih mengikuti ajaran Samawi yang diyakininya sebagai jalan kebenaran. Langkah Khadijah ini membuktikan kecerdasannya. Ia tidak membawa Rasulullah ke dukun atau penyihir, sebagaimana kebiasaan masyarakat Quraisy saat menghadapi hal-hal luar biasa. Ia justru membawa Rasulullah kepada seseorang yang paham wahyu dan kitab langit, sebagai bentuk ikhtiar yang tepat dalam menghadapi kejadian luar biasa yang baru saja menimpa suaminya. Sesampainya di hadapan Waraqah, Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, tolong dengarkanlah apa yang dialami oleh suamiku. Ia mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai menceritakan pengalamannya. "Aku berada di Gua Hiro sedang menyendiri seperti biasa. Tiba-tiba datang makhluk asing yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ia mendekatiku dan berkata, 'Iqra, bacalah.' Aku pun menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Lalu dia mendekapku dengan kuat sampai aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku dan kembali berkata, 'Iqra, bacalah.' Hal itu terjadi hingga 3 kali. Lalu setelah itu ia menyampaikan beberapa kalimat yang aku tidak paham sepenuhnya. Aku sangat ketakutan hingga tubuhku gemetar." Setelah Rasulullah menceritakan seluruh kejadian yang beliau alami di Gua Hiro, Waraqah tertekun dan berkata, "Itu adalah Namus, malaikat yang juga pernah datang kepada Musa alaihissalam." Kata Namus yang digunakan oleh Waraqah memiliki 2 tafsiran. Bisa merujuk langsung pada malaikat Jibril alaihissalam, atau bisa juga dimaknai sebagai syariat atau wahyu yang turun, sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Waraqah melanjutkan dengan kalimat yang mengejutkan, "Sungguh jika aku masih hidup ketika kaum mengusirmu, aku pasti akan membelamu sekuat tenagaku." Rasulullah saat itu heran dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah pun menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, kecuali pasti ia akan dimusuhi." Namun tidak lama setelah peristiwa itu, Waraqah wafat sebelum Islam benar-benar disebarkan secara terbuka. Artinya Waraqah wafat di saat masa fatrah atau masa di antara 2 nabi, yaitu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Meskipun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa Waraqah adalah salah satu dari penghuni surga. Rasulullah pernah bersabda, "Jangan kalian mencela Waraqah bin Naufal, karena sungguh saya melihat beliau mendapat 1 atau 2 surga." Ucapan Waraqah pun menjadi pengingat dan pembuka awal bagi perjuangan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pula, Rasulullah mulai memahami bahwa yang mendatanginya di Gua Hiro adalah malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu dari langit sebagai pertanda bahwa beliau telah diangkat sebagai nabi. Beliau mulai menyadari bahwa dirinya tidak seperti manusia biasa, melainkan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul risalah kenabian. Setelah peristiwa agung di Gua Hiro, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, wahyu pun terputus untuk beberapa waktu. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Inilah fase fatrah al-wahyi, yang merupakan salah satu fase paling berat yang dialami oleh Rasulullah setelah menerima wahyu pertama. Dalam fase ini beliau diliputi kegelisahan, kebingungan, bahkan kesedihan yang mendalam. Bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baru saja mengetahui bahwa dirinya adalah seorang nabi, utusan Allah, lalu mendadak tidak ada arahan, tidak ada kabar, seolah-olah terputus dari langit. Menurut pendapat ulama yang paling kuat, masa berhentinya wahyu berlangsung selama 40 hari. Ada yang mengatakan sampai 4 tahun. Tapi pendapat ini tidak sahih dan tidak kuat. Pendapat yang sahih menyatakan bahwa jeda itu tidak panjang, namun cukup untuk menguji keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiapkan mental serta spiritual beliau untuk menerima wahyu secara berkesinambungan setelah itu.
Pada masa terhentinya wahyu ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cemas dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beliau sangat merindukan kedatangan Jibril alaihissalam dan wahyu berikutnya. Sampai akhirnya Rasulullah kembali menyendiri. Beliau kembali naik ke Gua Hiro dan tinggal di sana sampai 1 bulan untuk menunggu turunnya wahyu berikutnya. Namun wahyu yang ditunggu tidak juga turun. Hingga suatu hari ketika beliau turun dari gua, beliau mendengar suara misterius yang memanggilnya. Beliau menoleh ke kanan ke kiri, depan dan belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Sampai akhirnya beliau menengadah ke langit. Dan disitulah beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya dengan sayap terbentang, duduk di atas kursi yang kursinya itu antara langit dan bumi. Berarti malaikat Jibril itu sangat besar dan sangat agung. Pemandangan itu begitu luar biasa dan menggetarkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ketakutan. Tubuh beliau gemetar hebat karena baru saja melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Rasulullah baru pertama kali melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang sangat besar. Saking takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lalu jatuh ke tanah, lalu bergegas turun dari gunung dan berlari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau menggigil ketakutan dan berkata kepada istrinya, "Jambiluni, jambiluni, selimuti aku, selimuti aku." Ini adalah ketakutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, setelah ketakutan yang pertama saat menerima wahyu di Gua Hiro. Khadijah lalu menenangkan beliau, membasuh beliau dengan air dingin hingga beliau tenang. Dalam kondisi itulah wahyu kedua turun, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangunlah, lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, fathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warrujaja fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Ayat ini turun menjadi awal perintah dakwah secara aktif. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdiri, menyampaikan peringatan, mengagungkan Allah, membersihkan jiwa dan pakaian, serta meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Inilah momen pengangkatan resmi beliau sebagai seorang Rasul, setelah sebelumnya diangkat sebagai Nabi melalui wahyu pertama yang turun, yaitu surat Al-A'laq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal a'la. Dengan turunnya wahyu ini, misi kenabian benar-benar dimulai. Namun pada tahap awal, dakwah dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah senyap ini berlangsung selama 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekat yang beliau percaya, mereka yang mengenal akhlaknya dan mampu menjaga rahasia. Para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diangkat sebagai nabi ketika turunnya surat Al-A'laq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah wahyu pertama yang menandai pengangkatan beliau sebagai nabi. Namun ketika turun surat Al-Mudaththir yang diawali dengan firman Allah, Ya ayyuhal muddaththir, kum fa'angdir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Sejak saat itulah beliau diangkat sebagai Rasul. Perbedaan antara wahyu pertama dengan wahyu kedua adalah wahyu pertama yaitu surat Al-A'laq menjadikan beliau seorang nabi, yaitu orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir menjadikan beliau seorang Rasul, yaitu orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dalam surat Al-Mudaththir, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bangkit dan memberi peringatan, bertakbir menyebut keagungan Allah, mensucikan pakaian, dan menjauhkan kesyirikan dan semua penyebab kemurkaan Allah. Sejak saat itu, wahyu turun secara berangsur-angsur. Para ulama menyebutkan bahwa wahyu tidak turun hanya dengan satu cara, melainkan melalui beberapa cara atau metode yang berbeda-beda, tergantung situasi atau kehendak Allah Ta'ala. Antara lain yang pertama melalui mimpi yang benar, atau ar-ruya as-siddiqah. Di awal kenabian, wahyu datang lewat mimpi, dan setiap mimpi Nabi SAW selalu menjadi kenyataan. Inilah wahyu pertama sebelum turunnya surat Al-A'laq. Pernah juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat diperintahkan oleh Allah menyembelih Ismail melalui mimpi. Cara yang kedua yaitu wahyu disampaikan ke dalam hati. Malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu langsung ke dalam hati Nabi SAW tanpa menampakkan dirinya,
Dalam keadaan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Jibril, tetapi hatinya dipenuhi dengan wahyu yang jelas dan kuat. Cara yang ketiga adalah Jibril muncul dalam wujud seorang laki-laki. Salah satu cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui malaikat Jibril yang datang dalam bentuk seorang laki-laki. Ini adalah bentuk yang terlihat secara nyata, bahkan para sahabat pun bisa melihatnya. Peristiwa ini pernah terjadi dalam hadis Jibril yang masyhur, di mana suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian putih bersih dan berambut hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda safar perjalanan padanya. Namun tak seorang pun mengenalnya. Ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan agama kepada para sahabat melalui tanya jawab tersebut. Jika Jibril datang dalam bentuk manusia, ia kerap menyerupai dia Al-Kalbi, karena wajah dan penampilannya paling menyerupai kemuliaan dan ketenangan malaikat. Cara yang keempat adalah dengan suara seperti gemercing lonceng. Ini adalah bentuk wahyu yang paling berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa meskipun saat itu cuaca sangat dingin, Rasulullah tetap berkeringat deras karena beratnya wahyu yang turun dalam bentuk ini. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada waktu itu beliau sedang bersandar di pahaku. Demi Allah, belum pernah aku merasakan sesuatu seberat itu, sampai-sampai aku khawatir pahaku patah." Cara wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nomor 5 adalah melalui malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya dengan 600 sayap yang membentang di antara langit dan bumi. Peristiwa ini terjadi antara lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro. Cara wahyu turun yang keenam adalah Allah mewahyukan langsung tanpa perantara. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Seperti saat disyariatkannya sholat 5 waktu, wahyu ini datang dari atas langit ketujuh di Sidratul Muntaha. Cara wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketujuh adalah Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi. Sebagaimana Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah juga pernah diajak berbicara langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat dan tanpa diangkat ke langit. Ini adalah bentuk wahyu yang sangat istimewa. Inilah 7 cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, maka secara resmi beliau diangkat menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddaththir, kum fa'angdir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu. Ayat-ayat ini adalah perintah dakwah pertama. Maka sejak itu, masa istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Tugas agung menanti beliau, yaitu menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Setelah wahyu ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid, "Wahai Khadijah, masa istirahat telah berakhir. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Tak ada lagi waktu untuk tidur nyenyak. Siapa yang akan aku ajak, dan siapa yang sekiranya mau menerima dakwaku?" Perkataan ini menunjukkan betapa berat beban kenabian yang kini beliau pikul. Namun belum sempat beliau keluar berdakwah, sang istri tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu anha langsung menjawab dengan keyakinan dan cinta, "Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau mulai dakwahmu kepada orang lain sebelum aku. Dakwahilah aku terlebih dahulu. Aku adalah orang pertama yang akan mendukungmu. Aku adalah orang pertama yang akan membenarkan risalahmu." Khadijah radhiyallahu anha, wanita mulia itu, menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Beliau adalah pendukung setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal perjuangan, sebelum dunia mengenalnya, sebelum manusia lainnya beriman. Setelah peristiwa itu, dakwah pun dimulai. Meskipun masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, langkah ini menjadi awal perubahan besar peradaban manusia. Masyarakat Quraisy saat itu sangat keras menolak ajaran tauhid.
Mereka tenggelam dalam tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Mereka enggan untuk menerima kebenaran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai dakwahnya dari lingkungan terdekat, yaitu orang-orang yang mengenal beliau dengan baik, yang tahu kejujurannya dan menyaksikan akhlaknya sejak lama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ia adalah utusan Allah, orang-orang terdekatnya lah yang pertama kali menyambut risalah itu dengan iman. Bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, tetapi karena mereka mengenal siapa beliau. Al-Amin, manusia paling terpercaya, pribadi yang tak pernah berdusta dan tidak pernah berkhianat dan tidak pernah menyakiti orang lain. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling awal memeluk Islam, yang meletakkan dasar bagi tegaknya agama ini dengan iman dan keberanian mereka. Nah, siapa sajakah mereka ini? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan wanita. Ia tidak meminta bukti, tidak menuntut mukjizat. Cukup baginya kejujuran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya yang selama ini tidak pernah berdusta. Dengan penuh keyakinan, Khadijah berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, berkata jujur, menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan menolong kebenaran." Ucapan ini menjadi pelipur lara pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat turun wahyu yang mengguncang jiwanya. Yang kedua adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Zaid awalnya adalah budak yang dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diangkat menjadi anak angkat beliau. Zaid bin Haritsah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari siapapun, baik sebagai majikan maupun sebagai ayah angkat. Tanpa diminta, tanpa disuruh, Zaid langsung masuk Islam saat mendengar dakwah Nabi. Ia tidak menunggu pendapat orang banyak. Ia cukup melihat kebenaran dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haritsah adalah hamba sahaya pertama yang masuk Islam. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Abu Thalib, pamannya yang sejak kecil mengasuh beliau dengan penuh kasih sayang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah dan kehidupan beliau mulai stabil secara ekonomi, beliau ingin membalas jasa Abu Thalib yang saat itu tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagai bentuk balas budi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh di rumahnya. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib ini tumbuh di bawah asuhan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Maka ketika wahyu turun dan dakwah Islam dimulai, Ali termasuk orang yang pertama kali diajak masuk Islam. Meskipun masih kecil, Ali tidak ragu. Ia membenarkan risalah itu dan menerima Islam dengan penuh keyakinan, tanpa menunggu dewasa atau mencari pembenaran dari orang lain. Dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak dan kelak menjadi tokoh besar, salah satu Khulafaur Rasyidin dan sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat beliau. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam kecuali dalam dirinya terdapat keraguan, pertimbangan, atau kebimbangan, kecuali Abu Bakar. Ketika aku mengajaknya kepada Islam, ia tidak ragu, tidak menunda, dan tidak menimbang-nimbang. Ia langsung menerima kebenaran dan masuk Islam di tempat itu juga." Itulah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat karib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masa jahiliyah. Ia mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur, mulia, dan tak pernah berdusta. Maka ketika beliau mengaku sebagai utusan Allah, Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ia bukan hanya menerima Islam, tapi langsung menjadi pendukung utama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah pendakwa pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua masuk Islam pada hari-hari pertama dimulainya dakwah. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak menyimpan keimanannya untuk dirinya sendiri. Ia langsung bergerak menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang dikenalnya. Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang lemah lembut, suka menolong orang, ramah, dan berakhlak mulia. Ia adalah seorang saudagar sukses yang dihormati oleh kaumnya. Pergaulannya luas, ucapannya dipercaya, dan banyak orang Quraisy yang menyenangi kehadirannya.
Dengan kepribadiannya yang bersinar dan pengaruh sosial yang kuat, Abu Bakar mulai menyeru sahabat-sahabat terdekatnya untuk memeluk Islam. Seruan itu tidak sia-sia. Beberapa orang langsung menerima dakwanya dan masuk Islam melalui tangannya. Mereka termasuk golongan pertama as-sabiqun al-awwalun. Mereka termasuk golongan pertama yaitu as-sabiqun al-awwalun yang memeluk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Kelima sahabat mulia ini kelak tergolong dalam 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mereka, sejumlah sahabat lainnya juga segera memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah yang merupakan budak Habsyi yang kelak menjadi muadzin pertama, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya kelak dijadikan markas dakwah rahasia, kemudian Utsman bin Maz'un bersama kedua saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah, kemudian Ubaidah bin Al-Haris, kemudian Sa'id bin Zaid dan istrinya yaitu Fatimah binti Al-Khattab, kemudian Habab bin Al-Ad, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, Yasir dan Sumayyah, Ummu Aiman, Ummu Fadl, Asma binti Abu Bakar. Jumlah mereka terus bertambah dari hari ke hari. Ibnu Hisham mencatat lebih dari 40 orang telah memeluk Islam pada fase dakwah awal ini. Meskipun tidak semua nama bisa dipastikan dengan lengkap karena keterbatasan riwayat. Generasi awal adalah pondasi kuat dari sebuah peradaban besar, dibangun dengan iman, keteguhan, dan pengorbanan luar biasa. Sehingga Allah abadikan mereka dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia dan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan dari mulut ke mulut, mengajak orang-orang terdekat tanpa publikasi luas. Seiring waktu, berita tentang ajaran baru ini menyebar ke seluruh Mekah. Orang-orang mulai memperbincangkan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang ia bawa. Meski dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun pengaruhnya mulai terasa dan mengguncang tatanan jahiliyah Quraisy. Setelah itu turun surat Asy-Syura ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Allah memerintahkan agar seruan tauhid tidak lagi disampaikan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tetapi secara terang-terangan. Ayat ini menjadi tonggak sejarah penting. Dimulainya dakwah secara terbuka, lantang, dan tanpa rasa takut. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita sambung pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.